Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan kembali hari-hari menjelang proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena siasat para pemuda yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat setelah mengetahui Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Para pemuda yang terlibat dalam penculikan Soekarno-Hatta diantaranya Sukarni, Aidit, Wikana, dan Khairul Saleh. Awalnya golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan pertemuan di gedung Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 malam hari. Pertemuan para pemuda tersebut untuk menyikapi kekalahan Jepang. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan para pemuda menginginkan Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga. Mereka juga menginginkan agar kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, golongan muda menilai PPKI merupakan bentukan Jepang. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Wikana menemui Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wikana menyampaikan desakan dari para pemuda yang menginginkan kemerdekaan saat itu juga. Namun, Soekarno menolak. Soekarno menyatakan tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Setelah mendapat jawaban dari Soekarno, muncullah inisiasi para pemuda untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Aktivitas Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta. Bermulanya para pemuda yang tidak cukup puas atas jawaban dari Hatta. Pada pukul 4 dini hari, para pemuda yang dipimpin oleh Sudan Gosinggih datang ke kediaman Soekarno dan Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Dari Wikana, Suharbajo mendapatkan info tersebut bahwa Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Pada pagi itu juga Suharbajo datang ke Rengas Dengklok. Pada saat di sana, Suharbajo bercekcok dengan para pemuda yang tidak mau melepaskan Soekarno dan Hatta. Pada pukul 10 malam, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dan segera menyelenggarakan rapat di kediaman Laksamana Tadashi dan menyelesaikan proklamasi yang belum terselesaikan. Setelah selesai, proklamasi tersebut dilangsungkan di kediaman Soekarno. Persiapan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Radiman Weddiodiningrat melakukan perjalanan ke Dalat Saigon untuk pelantikan sekaligus penegasan bahwa pemerintah Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sesampainya di Jakarta, ketiga tokoh ini mendengar Jepang terpojok karena bom atom dijatuhkan di Nagasaki. Hingga pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Para tokoh yang mengikuti perkembangan Perang Dunia II memiliki ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan Jepang. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara golongan tua lebih menghindari pertumpahan darah. Akibatnya, dari hal ini terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa terpengaruh oleh Jepang. Setelah perundingan yang alot, Soekarno dan para tokoh lainnya sepakat untuk memilih tanggal 17 Agustus 1945 sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada 16 Agustus 1945. Kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta
bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bertempat di rumah Laksamana Muda Maida Tadasi. Di rumah tersebutlah Soekarno-Hatta dan dibantu Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, proses persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai dari pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 hingga mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi yang dibacakan dari Rumah Pegangsaan Timur nomor 56 tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli tahun 1949.